Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal-soal terkait materi turunan. Yuk, langsung saja kita ke soalnya. Nah, ini merupakan soal-soal yang akan kita bahas mengenai materi turunan. Di sini ada 5 soal yang nanti akan kita bahas. Tapi sebelum kita membahas soalnya lebih lanjut, alangkah baiknya kita tahu dulu nih, apa sih itu turunan? Kira-kira pada itu nggak sih apa itu turunan? Dan bagaimana konsep turunan itu sendiri? Langsung saja yuk kita cari tahu apa itu turunan. Dimulai dari definisi turunan itu sendiri. Turunan atau yang biasa kita sebut dengan diferensial merupakan hasil dari proses diferensiasi suatu fungsi atau suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Misalkan, diketahui Y sama dengan fx yang terdefinisi dalam daerah asal df sama dengan x di mana x anggota bilangan real. Turunan fungsi fx terhadap x ditentukan oleh f aksen x sama dengan limit x menuju 0 fx plus h dikurang fx per h. Nah, rumus yang saya kotakkan ini merupakan rumus umum dari turunan itu sendiri. Nah, dari rumus inilah kita dapat menemukan rumus-rumus turunan fungsi yang lainnya. Dengan catatan, bila nilai limit itu ada, penulisan turunan boleh f aksen x atau dy per dx atau df per dx. Nah, untuk rumus-rumus turunan fungsi itu sendiri, di sini ada beberapa rumus turunan fungsi lain yang saya tulis. Itu yang pertama ada fx sama dengan k, maka turunannya f aksen x sama dengan 0. Yang selanjutnya ada fx sama dengan x, maka turunan f aksen x-nya sama dengan 1. Yang ketiga ada fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya f aksen x sama dengan n dikali ax pangkat n dikurang 1. Nah, ini sengaja saya kotakkan. Kenapa? Karena ini merupakan rumus paling umum yang sering ditemukan dalam soal turunan atau yang sering digunakan untuk soal turunan. Nah, untuk yang selanjutnya ada fx sama dengan k dikali ux, maka turunannya f aksen x sama dengan k dikali u aksen. Selanjutnya ada fx sama dengan ux plus minus vx menjadi turunannya u aksen x plus minus v aksen x. Plus minus di sini itu untuk plus untuk penjumlahan dan minus untuk pengurangan. Selanjutnya ada fx sama dengan ux dikali vx, di mana turunannya adalah u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada fx sama dengan ux per vx, di mana ini merupakan konsep pembagian. Dengan rumus turunannya adalah u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx kuadrat. Dan selanjutnya yang terakhir ada fx sama dengan ux dalam pangkat n, dengan turunannya adalah f aksen x sama dengan n dikali ux di dalam kurung pangkat n dikurang 1 dikali u aksen x. Nah, ini merupakan rumus-rumus turunan fungsi. Oke, untuk selanjutnya mari kita bahas soal-soal tersebut. Nah, ini sudah ada 5 soal yang akan kita bahas mengenai materi turunan. Langsung saja untuk soal yang pertama, itu ada y sama dengan x kuadrat plus 4 dikali dengan 3x kuadrat plus 7. Yang ditanya adalah turunannya. Nah, untuk menyelesaikan soal pertama ini, kita bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama itu adalah cara perkalian biasa, sedangkan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan sifat turunan perkalian. Langsung saja kita bahas masing-masing cara tersebut. Untuk cara yang pertama yaitu menggunakan perkalian biasa, langsung saja kita kalikan x kuadrat dikali 3x kuadrat itu 3x pangkat 4, x kuadrat dikali dengan 7 itu dapat 7x kuadrat
4 dikali 3x kuadrat itu 12x kuadrat, 4 dikali 7 itu 28. Karena simbolnya positif-positif, maka untuk persamaan ini positif pula. Semua. Nah, setelah kita dapat persamaan ini, lalu kita turunkan. Nah, kita turunkan dengan apa? Dengan rumus umum turunan, yaitu fx sama dengan ax pangkat n, menjadi turunannya n dikali ax pangkat n dikurang 1. Nah, yang di sebelah kanan ini yang sudah saya stabilkan ini merupakan rumus-rumus turunan yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal ini. Nah, setelah diturunkan, 4-nya kita turunkan, 4 dikali 3x, ini pangkat 4, kita kurangkan 1, plus 2 turun, 2 dikali 7x, pangkat 2, kita kurangkan 1, plus 2 kita turunkan, 2 dikali 12x, karena dia kuadrat, jadi 2 dikurang 1, karena 28 ini tidak memiliki variabel, maka kita anggap sebagai variabelnya itu 0, x pangkat 0. Jadi 0 kita turunkan dikali dengan 28 x 0 dikurang 1. Maka kita jumlahkan menghasilkan 2x pangkat 3 plus 14x plus 24x plus 0. Lalu kita jumlahkan lagi menghasilkan 12x pangkat 3 plus 38x. Nah, ini untuk hasil cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan sifat turunan perkalian. Dengan menggunakan rumus U aksen dikali V plus U dikali V aksen. Kita misalkan U dikali V. X kuadrat plus 4 sebagai U dan 3x kuadrat plus 7 sebagai V. Lalu bagaimana dengan U aksen dan V aksennya? U aksen merupakan turunan dari U, sedangkan V aksen merupakan turunan dari V. Maka kita cari turunan dari U dan V ini. Nah, kita cari dengan menggunakan rumus umum tadi yang AX pangkat N, maka turunannya adalah N dikali AX pangkat N dikurang 1. Setelah kita dapat untuk U aksennya itu 2x dan V aksennya itu 6x, turunan dari masing-masing ini, akan hasil yang kita dapat ini ke dalam rumus tadi. U aksennya 2x, V-nya 3x kuadrat plus 7, ditambah U-nya x kuadrat plus 4, V aksennya 6x. Kita kalikan seperti biasa, 2x dikali 3x kuadrat, 6x pangkat 3, 2x dikali 7 plus 14x, positif x kuadrat dikali 6x, jadi 6x plus 6x pangkat 3, 4 dikali 6x plus 24x. Kita jumlahkan 12x pangkat 3 plus 38x. Ternyata hasil dari cara pertama dan cara kedua itu sama. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara 1 atau cara 2. Itu bebas, tapi saya rekomendasikan untuk menggunakan cara kedua. Karena apa? Karena cara kedua ini kita menggunakan rumus turunan pembagi. Itu rumus dari perkalian turunan. Jadi memang rumusnya itu udah ada. Jadi tinggal kita cari U aksen dan V aksennya aja. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu Y sama dengan 5x plus 6 per 2x kuadrat. Dicari turunannya dy per dx. Nah, kita ketahui bentuk umum dari persamaan ini ialah pembagian. Dimisalkan U per V. Kita ketahui tadi di awal bahwasanya U per V itu adalah rumus pembagian, di mana rumusnya U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Dengan U 5x plus 6 dan V ialah 2x kuadrat. Kita cari U aksen dan V aksennya. Turunan dari 5x plus 6 adalah 5.
Sedangkan turunan dari V 2x kuadrat itu 4x. Setelah kita dapat masing-masing U-nya berapa, turunannya berapa, V-nya berapa, turunannya berapa, lalu kita substitusikan. U aksennya 5, V-nya 2x kuadrat dikurang U-nya 5x plus 6, V aksennya 4x per V kuadrat, V-nya 2x kuadrat dikuadratkan lagi. Lalu kita kalikan seperti biasa, 5 dikali 2x kuadrat 10x kuadrat, 5x dikali 4x 20x, tandanya dikurang min atau negatif, 6 dikali 4x plus 24x per 2x kuadrat dikuadratkan menghasilkan 4x pangkat 4. Nah, lalu kita jumlah dan kurangkan menghasilkan min 10x kuadrat plus 24x per 4x kuadrat. Nah, min 10x kuadrat plus 24x ini bisa kita faktorkan menjadi 2x dikali min 5x plus 12, dan 4x pangkat 4 ini bisa kita faktorkan 2x dikali 2 pangkat 3. Maka 2x dibagi 2x 1, bisa kita coret, dan hasil akhirnya itu menyisakan min 5x plus 12 per 2x pangkat 3. Nah, itulah hasil dari turunannya untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu Y sama dengan kurung 4x min 5 per 3x plus 1 tetap 1 per 3 dengan ditanya turunannya. Nah, ini kita menggunakan salah satu sifat, yaitu dari turunan adalah fx sama dengan dalam kurung U dalam kurung x tutup kurung pangkat n. Nah, untuk turunannya sendiri yaitu n dikali U dalam kurung dikali UX dalam kurung n pangkat n min 1 dikali U aksen X. Nah, ini merupakan konsep turunan berantai. Jadi kalau teman-teman menemukan soal ini, UX pangkat n itu merupakan salah satu konsep dari turunan berantai, di mana menggunakan rumus F aksen sama dengan n dikali UX dalam kurung pangkat n dikurang 1 dikali dengan U aksen X. Jadi dikalikan lagi dengan U aksennya, dengan turunannya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus ini, kita coba substitusikan. U-nya 4x min 5 per 3x plus 1 dengan n itu 1 per 3. N kita turunkan ke sini jadi 1 per 3 dikali 4x min 5 per 3x plus 1 dalam kurung pangkat 1 per 3 dikurang 1 dikali U aksen X. Nah, kita belum tahu kan U aksen X-nya berapa, maka dari itu kita cari dulu U aksen X-nya berapa. Lalu kita cari U aksen X-nya, yaitu turunan dari 4x min 5 per 3x plus 1. Kita ketahui bahwa persamaan ini merupakan bentuk umum dari pembagian, yaitu kita misalkan U per V. Sama seperti soal nomor 2 tadi, pembagian menggunakan rumus U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Nih, dengan U adalah 4x min 5 dan V adalah 3x plus 1. Lalu kita cari U aksennya berapa, V aksennya berapa. 4x min 5 dapat turunannya adalah 4, sedangkan 3x plus 1 turunannya adalah 3. Setelah kita tahu U aksennya berapa, V aksennya berapa, U-nya berapa, V-nya berapa, kita substitusikan hasil tersebut ke dalam rumusnya, yaitu U aksennya 4 dikali V, V-nya 3x plus 1 dikurang
U-nya 4X ini 5, dikali V aksen, V-aksennya 3 per V kuadrat, V-nya 3X plus 1 pangkat 2. Lalu kita kalikan seperti biasa, 4 dikali 3X, 12X, 4 dikali 1 plus 4, dikurang 4 dikali 3, 12X, 4X dikali 3, 12X, min dikali min dikali positif 15 per 3X plus 1 kuadrat. Lalu bisa kita jumlah dan kurangkan dari masing-masing bilangan tersebut. Didapatkan 12X dikurang 12X plus 4 plus 15 per 3X plus 1 kuadrat. 12X dikurang 12X itu hasilnya 0, habis. 4 plus 15X, 4 plus 15 dapatnya 19 per 3X plus 1 kuadrat. Inilah hasil akhir dari U aksen X-nya. Setelah kita dapat U aksen X-nya, kita masukkan ke dalam ini untuk kita operasikan selanjutnya. Nah, setelah kita dapat tadi U aksennya, kita operasikan 1/3 dikali 4X min 5 per 3X plus 1 dalam kurung pangkat 1/3 min 1, maaf bukan dioperasikan, maksudnya disubstitusikan tadi U aksennya, dan substitusikan U aksennya 19 per 3X plus 1 kuadrat. Nah, biar lebih mudah, 19 ini kita pindahkan ke depan, jadi 1/3 3X plus 1 kuadrat dikali 3X plus 1 pangkat 1/3 dikurang 1 itu menjadi min 2/3. Langsung saja pangkat min 2/3. Langsung kita kalikan 1 dikali 19, 3 dikali 3X plus 1 kuadrat. Ini sengaja tidak kita jabarkan biar lebih mempermudah nantinya. Dikali dengan 4X min 5 per 3X plus 1 min 2/3, pangkat min 2/3. Lalu menghasilkan 19 per 3 dikali 3X plus 1 pangkat 4/3 dikali 4X min 5 pangkat 2/3. Teman-teman kalau mendapatkan hasil akhir sampai sini tidak apa-apa, kalau mau disederhanakan lagi sampai sini juga tidak apa-apa. Jadi hasil akhirnya boleh 19/3 dikali 3X plus 1 kuadrat, atau juga mau dikali 1 ini mau dijabarin juga nggak apa-apa. Jadi boleh hasil akhirnya ini, boleh hasil akhirnya yang ini. Nah, itulah tadi untuk jawaban soal nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Untuk soal selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu Y sama dengan E pangkat 3X kuadrat min 4X. Yang ditanya turunannya atau DY per DX. Nah, kita menggunakan rumus turunan A U pangkat X dikali U aksen X. Ini bentuk persamaan yang akan kita gunakan. Kita masukkan A-nya adalah E, UX-nya ini kita misalkan 3X kuadrat min 4X dikali dengan U aksen X. Nah, berapa U aksen X-nya ini? Kita cari dulu. Nah, lalu kita cari U aksen X-nya berapa. U-nya tadi 3X kuadrat min 4X, kita turunkan 2 dikali 3X kuadrat dikurang 1 dikurang 4X, turunan dari 4X itu 1, karena X ini tidak ada pangkat, jadi pangkat 1 turun dikali 4X, 1 pangkat 1 dikurang 1, jadi turunannya adalah 6X min 4. Nah, setelah itu kita masukkan hasil ini, kita substitusikan ke kita substitusikan ke U aksen X ini.
Maka kita dapatkan E pangkat 3x kuadrat min 4x dikali 6x min 4. Inilah hasil akhir dari soal nomor 4. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya dan soal terakhir yaitu soal nomor 5. Soalnya yaitu Y sama dengan X kuadrat min 18X plus 81 per X min 9. Nah, ini tadi sama seperti soal nomor 1, bisa diselesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu pemfaktoran pembilang, dan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan sifat perkalian turunan. Nah, untuk cara yang pertama, karena pembilang dapat difaktorkan, maka penyelesaiannya itu bisa kita menggunakan pemfaktoran tadi. Langsung saja, Y sama dengan dy per dx turunannya X kuadrat min 18X plus 81 itu bisa kita faktorkan menjadi X min 9 dikali X min 9. Ini sudah kita faktor, min 9 itu tetap. Nah, jadi karena ini sama tiga-tiganya, jadi kita bisa coret antara salah satu X di pembilang dengan X salah satu faktor dari pembilang dengan inputnya. Kita coret, tinggal tersisa salah satu dari pembilang yaitu X min 9. Nah, kita turunkan, yaitu menghasilkan 1 dikali X pangkat 1 dikurang 1 dikurang 0 dikali 9X pangkat 0 dikurang 1. X ini karena tidak ada konstanta di depan variabel, maka menghasilkan 1, dan ini 0 dikali bilangan berapapun menghasilkan 0, tetap 0. Jadi 1 dikurang 0 hasilnya 1. Untuk cara yang pertama tadi kita dapat hasilnya 1. Lalu kita lihat juga cara yang kedua apakah hasilnya akan sama. Nah, sedangkan untuk cara yang kedua kita menggunakan sifat pembagian turunan, yaitu dimisalkan U per V. Dengan rumusnya U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Kita ketahui X kuadrat min 18X plus 81 itu sama dengan U, dan X min 9 itu sama dengan V. Kita cari masing-masing turunan dari U ini dan turunan dari V. Kita dapat bahwa U aksennya turunan dari X kuadrat min 18X plus 81 ini adalah 2X min 18. Kita gunakan rumus AX pangkat N, turunannya N dikali AX pangkat N dikurang 1. Lalu untuk X min 9 ini kita dapat turunannya adalah 1. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus ini. Untuk U aksennya 2X min 18, V-nya X min 9 dikurang U aksennya, U-nya X kuadrat min 18X plus 81, V aksennya adalah 1 per V kuadrat, V-nya X min 9 dikuadratkan. Lalu kita kalikan seperti biasa, 2X dikali X, 2X kuadrat, 2X dikali min 9, min 18X, min 18 dikali X, min 18X, min 18 dikali min 9, positif 162, min X kuadrat dikali 1, X kuadrat, min dikali min, hasilnya positif, 18 dikali 1, 18X dikali 1, 18X, min dikali positif, hasilnya min, 81 dikali 1, 81 per X min 9 kuadrat. Lalu kita jumlah dan kurangkan sesuai dengan variabel yang sama. 2x min x kuadrat, hasilnya x kuadrat 18 dengan positif 18 itu hasilnya 0. Tinggal tersisa min 18, tulis min 18x, positif 162 dikurang dengan 81 itu hasilnya 81 per x min 9 kuadrat. Maka dy per dx-nya x kuadrat min 18x plus 81 ini masih bisa kita faktorkan. Yaitu tadi apa?
Kayak tadi apa faktornya? X min 9 dikali X min 9. Nah, X min 9 kuadrat ini bisa kita faktorkan juga. Nah, X min 9 ini kuadrat. Jadi, X min 9 dikali X min 9. Nah, setelah bentuknya seperti ini, X min 9 dikali X min 9 per X min 9 dikali X min 9 itu hasilnya 1. Maka hasil dari turunan soal nomor 5 ini adalah 1. Kita lihat cara pertama tadi hasilnya 1 dan cara kedua hasilnya 1 ternyata sama. Teman-teman bisa milih mau pakai cara pertama atau cara kedua, tapi pada intinya mereka itu sama-sama difaktorkan. Nah, itulah tadi pembahasan terkait soal-soal turunan. Ada 5 soal yang telah kita bahas. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.